Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Mana-mana, kami bukan orang Kristen, kami umat Islam, Bu. Kamu diskusi dengan orang Islam yang menggunakan akal dan wawasan. Anda nggak bisa mematok satu disiplin ilmu. Membuktikan lagi kapan Yohanes bertemu Yesusnya, bagaimana Yohanes menulis surat pada waktu perkataan ini diungkapkan, itu kan jadi Anda mengatakan, tema yang Bang, saudara, Anda mengatakan itu ucapan Yohanes, sementara Yohanes tidak datang pada saat itu. Artinya penulis Yohanes mengutip perkataan Yesus, Abang. Ya, oh ya, betul. Tapi permasalahannya adalah Yohanes menafsirkan itu adalah Yesus yang berkata. Ya memang itu. Nah, bagaimana ceritanya, saudara ini? Itu kan kejadian, bukan sandiwara radio. Iya, dia Yesus berkata, nah Yesus giliranmu. Aduh, udahlah. Kalau Anda hanya modal ngeyel, udahlah. Anda lebih baik istirahat. Saya sulit berdiskusi dengan orang yang tak punya akal, sombong, lagi tidak berilmu. Nggak suka saya. Di situ kalau Anda mengatakan Yohanes ini benar, seakan-akan Yohanes pegang naskah. Giliranmu Yesus. Maka Yesus berkata, giliranmu Yudas. Maka Yudas berkata, giliranmu Matius. Enggak kayak begitu. Ini kumpulan cerita-cerita yang dituliskan oleh pewarta. Ketika tersusun cerita itu, dibukukan cerita itu, kemudian buku ini dituliskan Injil karangan Yohanes. Coba Anda baca Yohanes 21 nomor 24 nomor 25. Apakah pengarang buku Yohanes yang menulis buku Yohanes? Bukan. Alamak. Cobalah belajar sedikit jujur, saudara. Ya, jadi dikatakan di sana, telah kukatakan kepadamu bahwa akulah dia. Kok sampai harus berulang dua kali sih? Gak usah terlalu, Anda itu cuma mau cari jalan untuk kabur. Sudah jelas-jelas dikatakan oleh Yesus, apabila ada orang berkata akulah dia, maka orang tersebut adalah penyesat. Sudah selesai. Kalau Anda mengatakan itu perkataan Yesus, ya Yesus palsu. Kan memang ada dua Kristus kan? Yang berkata akulah dia, ya itu Yesus palsu. Yesus berkata, Yesus palsu yang berkata. Dari mana Anda tahu? Dari mana saya tahu itu Yesus palsu? Dari Yesus sendiri. Apa kata Yesus? Kalau ada yang berkata akulah dia, itu adalah penyesat. Jangan kamu percaya. Nah, orang yang ditangkap ini mengaku akulah dia. Mau dia Yesus ke, mau dia Yesus ke, mau dia Yesus ke, Zeus ke, EGP. Yang pasti menurut Yesus penyesatnya berkata akulah dia. Nah, rupa-rupanya yang disalibkan tentara Romawi adalah oknum yang mengatakan akulah dia. Berarti kamu menyembah penyesat. Kok menyembah penyesat? Penyesat itulah Yesus palsu itu. Makanya dikatakan dua elitus. Susah kalian, saudara-saudara, karena kalian sudah berat. Tapi ketika kalian jujur untuk menemukan berita-berita gaib yang ada di dalam benak kalian itu, yang disebut inspirasi atau ilham, maka Anda akan keluar dari agama Anda. Percaya sama saya. Kurang apa lagi? Data apa yang kalian minta lagi? Kita sudah sajikan semuanya. Akulah dia, itulah penyesatnya. Siapa yang mengaku akulah dia? Oknum yang disalib. Katanya Yesus. Yes, silakan Anda menganggap itu Yesus. Tapi ingat, tak ada manusia yang pernah berkata akulah dia selain daripada oknum yang disalibkan. Terlepas dia adalah Yesus, terlepas dia siapapun itu, EGP. Saya sebagai orang yang kemudian cinta kepada kebenaran, tidak peduli dengan itu. Mau dia Yesus ke, mau dia Kristus ke, mau Spartos ke, apapun itu, saya tidak peduli. Yang pasti Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat. Jangan kamu percaya, jangan kamu mengikuti dia. Lukas 21 nomor 8. Silakan. Oke, Naibaho.
Kristen Muslim, saudara? Saya Muslimnya ini. Oh, Pak Lamsen. Apa kabar Pak Lamsen? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Sudah mualaf. Masya Allah. Memang harus mualaf. Tidak bisa mualaf karena Lanjut. tidak bisa dia mualaf. Kan otaknya tidak pakai. Beliau ini loh namanya pendeta dan pernah berdialog dengan Ustadz Zakir Naik ya, pernah kita lihat kan cuplikannya. Nah inilah beliau Bukan ini berdialog, benar bertanya. Iya bertanya lah Ustadz ya. Berdialog itu terlalu tinggi levelnya. Bertanya. Dia bertanya. Aku tidak minum teh, aku tidak minum kopi, aku tidak minum alkohol, tetapi tua aku minum. Itu waktu itu. Ayo saudaraku, saudara pendeta Lamsen Nyobaho, kata Yesus penyesat itu berkata akulah dia. Kristen menyembah makhluk yang mengaku akulah dia. Berarti Kristen ini penyembah penyesat. Oh iya ya. Iya. Sadar ini. Kami penyembah penyesat rupanya Haji Mai. Iya betul, itu kata Yesus memang. Makanya Kristen nanti diusir. Apa kata Yesus? Enyahlah lanceng Nyobaho, kalian adalah penyesat. Aku tidak mengenal kalian. Hormatkan kamu. Ya silakan. Terserah kamu, itu kan memang sifat begitu ya. Kamu hebat. Lo kok menjelek-jelekkan sesuatu yang sudah warna hitam ya hitam, yang putih-putih, coklat-coklat. Tanya kepada kamu sebagai guru. Gak berubah dari dulu, curhat aja pandangan. Ya, saya terima itu apa aja kamu bilang nggak apa-apa. Penghinaan-penghinaan tidak masalah. Iya. Pak Juma. Kok siapa yang menghina? Gimana sih orang ini? Itu nggak menghina lagi. Oke, terima kasih. Nggak menghina lagi. Kalau begitu, itu udah bagus itu. Saya menghina apa teman-teman? Saya menghina apa? Saya kan membaca dalil. Enggak. Sorry. Itu nggak menghina. Oh, syukurlah dicabut kata-katanya. Kamu hebat, manusia paling hebat di dunia. Silakan. Iya. Pak Juma. Oh, masya Allah. Kamu nggak bertanya. Pintar sebagai guru. Saya bertanya. Iya. Kan jauh lebih Iya muridku, lanjut. Udah Pak Lamsen, jangan merajuk terus, bertanya aja Pak Lamsen. Oke, iya saya kan belajar dengan guru ini. Iya. Boleh nggak? Iya karena setiap hari kirim link ke WA saya itu untuk apa? Ya, makanya saya Mending bertanya sering-sering kepada ke sini. kamu, guru. Sering-sering ke sini datang belajar sama guru. Terima kasih Pak Guru. Guru Suma. Terima kasih Juma. Iya anakku, Ya, muridku. nggak apa-apa. Ya, Muridku kelas 1 SD ininya baru belajar Kasih pakai nggak waktu celana. dengan saya untuk diskusi dengan guru ini? Bisa nggak? Bisa kan dari tadi kita diskusi. Tapi jangan Ya. potong-potong sayangnya, guruku ya, jangan potong-potong. Iya muridku yang cantik jelita. Lanjut. Sudah? Kasih dong waktu kepada Iya. Iya. Selama ini guruku ini selalu mengajarkan Alkitab kepada kami orang Kristen. Bibel. Bibel nggak apa-apa. Iya, Bibel. Bibel, oke. Ya memang Bibel mau gimana? Iya. Murid gimana sih? Bibel. Oke, iya. Mengenang masa lalu Guru Nda. Bibel, iya. Jadi Iya memang Bibel. Mau gimana? udah. Iya. Apakah Guru Nda sekarang sudah yakin dan percaya bahwa apa yang tercatat di Alkitab ini benar? Itu benar adalah tulisan wartawan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang dibawa oleh penjajah Belanda. Yang diwartawakannya itu benar nggak kira-kira? Dapat dipercaya nggak? Terkait benar atau tidaknya, karena dia adalah surat kabar, maka kita harus melihat kejadian pada masa itu. Maka tanyakan kepada tuan rumah. Siapa tuan rumahnya? Yahudi. Nah itu dia. Jadi ini belum tentu benar ya, guru ya. Belum tentu benar ya. Orang Yahudi nggak mengakuinya. Oh, kalau nggak diakui berarti Anakku. kita juga tidak perlu ngakui kan? Ya memang saya tidak mengakui itu firman Oh Tuhan. makanya saya juga ikut kamu sekarang. Saya juga tidak mengakui lagi. Begitu. Oke, saya tidak Syukur alhamdulillah sudah mulai sehat. Iya. Iya, lanjut anakku yang cakep. Iya. Udah? Iya anakku, silakan. Iya. Oleh karena itu, untuk apa kita bahas-bahas Iya. tidak benar? Ini kan wartawan punya. Oh, bukan. palsu. Untuk apa? Bukan, harus
harus disampaikan. Iya. Karena justru Saya sudah terima. justru berita-berita Sudah sampai kepada berita-berita ini yang dijadikan kemudian oleh pelawak-pelawak untuk menjajakan agama warisan penjajah ini agar dianut oleh umat saya. Islam. Makanya saya ikut Makanya harus kita uraikan gitu. Saya sudah terima. Ya, saya sudah terima. Nah, sekarang saya ingin tahu ajaran yang benar itu yang gimana di kitab mana ajaran benar. Nah. Soal saya gini Pak Guru. Saya soalnya ingin mencari mendapat hidup kekal. Ternyata saya selama ini menurut Pak Guru ini. Oh iya. Ajak saya kepada Ya. yang Alkitab atau kitab yang benar itu yang mana? Ajarkan dulu Pak Guru. Oke. Baik murid. Oke, begini muridku yang cantik jelita, yang bulu alisnya panjang. Gini, sebenarnya kalau berbicara mengenai hidup kekal, Yesus itu menerangkan sesuai dengan hasil penyelidikan wartawan. Oh, ya Rabbi. Jadi hidup kekal menurut Yesus yang dicatat oleh wartawan itu mengenal Yesus sebagai rasul. Jangan kenal Yesus lebih daripada rasul. Dia hanyalah rasul. Nah, sebagai rasul, Yesus mengajarkan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Yesus yang mengajarkan Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Qul huwallahu ahad. Itu ajaran Yesus tuh, yang ditemukan kemudian oleh para pewarta, yang sisa-sisanya masih terekam di dalam kitab saudara. Seperti itu anakku yang cantik, yang bulu matanya lentik. Silakan, ada lagi? Dibuka mute-nya Pak Lamsen. Lamsen. Ternyata Opa udah bisa main TikTok. Opung Lamsen. Tapi setelah ini saya yakin dia sembunyi lagi 3 tahun. 3 tahun baru muncul lagi. Ngaku murid terus tidak pernah menjadi guru. Dari zaman Zoom sedikit marah. Tuhannya bisa jadi apa saja kata dia. Dia dihantam sama perkataannya sendiri. Tuhan saya manusia dan bukan manusia. dia ini ada yang ada yang tua mana dengan Maria, ada kan itu yang viral sama Dinda Alif. Dia ini Banjomar. Saya yakin dia pengen mengulangi lagi. Haji. Enggak, pengen waktu nanti Jagger naik datang, dia pengen bertanya lagi. Pertanyaannya apa? Ada pertanyaan baru katanya. Apabila ada yang bisa menjawab pertanyaanku, saya masuk Islam gitu. Oh, iya. Saya curiga Pak Lamsen ini dia tinggalkan HP, masuk ke dapur, masuk ke dalam tempayan. Dia bawa boneka. Disiram ngobrol sama boneka biasa dia. Tuh kan kabur. Dia disiram kepalanya pakai air satu tempayan. Aduh. Dia WA. Katanya percuma saya diskusi sama Suma. Kenapa? Sakit. Hatiku tidak berat. Astaga. Ya, diskusi. Katanya tanya. Tidak sakit. Kita sampai apa tanda-tanda penyesat? Tanda-tanda penyesat mengaku akulah dia. Yang disalib mengaku akulah dia. Ya sudahlah. Apalagi yang kalian cari? Ya cuman mungkin saudara-saudara Kristen ini masih gengsi gitu ya. Tujuan kami itu menyelamatkan kalian bukan dengan cara memberikan pemberitaan melalui Al-Quran, enggak, melalui Bible. Karena saudara-saudara itu
Itu tidak diajarkan Bible secara mendetail di gereja, enggak. Yang diajarkan ini cuma dogma, doktrin, perpuluhan, persembahan, dan seterusnya. Tapi untuk mendalami materi Bible itu kalian tidak dikasih. Karena semakin kalian paham isi Bible, semakin kalian jauh nanti dari Kristen. Karena musuh berat bagi Kristen adalah Bible-nya sendiri. Gitu teman-teman. Tidaklah bang. Iya, aku sedikit lah, nggak nyampe semenit. Jadi kemarin tuh bukan mau nyeritain sih. Kasihan Pak Lamse kan lagi melakukan pembibelan ya, pengajaran dia, buka koma lab sendiri, open camp, cerita. Ada notif di saya masuk lah. Begitu saya masuk ternyata satu orang penonton, saya sendiri nggak, langsung tutup labnya. Padahal saya mau request naik, labnya langsung tutup. Tapi saya berpikir positif, mungkin itu udah berjam-jam sehingga nggak ada yang nonton. Begitu saya naik, kok cuma satu yang nonton, saya sendiri. Waduh, saya kasihan sekali. Berarti tadinya sebelum antum datang belum ada penontonnya. Kalau ditanya dia bilang banyak yang nonton, tapi penonton rohani dia. Malu-malu roh. Udah gitu langsung tutup live-nya, aduh. Ya ini ada yang nyapa barusan, siapa tadi, Ivan Sop atau Anugrah? Ya halo bang, selamat sore, selamat siang. Selamat sore bang. Iya Selamat sore. Ya sore. Halo bang. Ya, izin lahir foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru saya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir. Guru kita, guru kita yang bungsu muncul. Aduh. Ya Ipan, gimana Ipan? Mungkin Ipan dulu, Anugrah satu-satu. Dari Bang Jumet mengatakan bahwa Yohanes tidak ada pada saat Yesus ditangkap. Mungkin Bang Jo bisa buktikan datanya, karena pada Yohanes 18 pada ayatnya yang pertama itu dikatakan bahwa setelah Yesus mengatakan semuanya itu keluar dari situ, ada dikatakan dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi secara tidak langsung Yohanes adalah salah satu muridnya. Jadi dia termasuk, dia berada di taman pada saat proses penangkapan itu, Bang Zum. Jadi mungkin dasar Bang Zum mengatakan bahwa Yohanes tidak ada di situ, itu adakah buktinya atau ayatnya begitu, Bang Zum? Saudara, Anda baca nggak nomor 8-nya itu? Oke, siap, saya baca. Saya baca ya. Iya. Jawab Yesus, titik 2, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Terus yang dipermasalahkannya apa ini, Bang? Nah, murid-muridnya itu kan disuruh pergi. Di Markus 14 nomor 50, semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Markus 14:50. Oke, siap. Sahabat buka dulu. Gimana? Ya itu kalau dibaca secara keseluruhan dari ayatnya 1 sampai 51 itu mereka lari karena ada sebabnya, itu bukan lari karena mereka lari meninggalkan Yesus pada saat penangkapan. Murid-muridnya lari meninggalkan Yesus. Ya karena Yesus sudah dibawa, Bang. Yesus sudah dibawa, makanya mereka lari. Oke. Sekarang permasalahannya adalah Yesus menubuatkan bahwa penyesat itu berkata, akulah dia. Betul?
Abang, aku jelasin ya kalau yang tadi abang jelaskan ini. Ya. Akulah itu perumpamaan, Bang. Jadi kami itu sebagai Bang. Itu supaya kami atau kita umat jangan percaya kepada orang-orang yang menyebutkan bahwa dia adalah Yesus. Jadi mau omong kasarnya dia adalah nabi-nabi. Begitu, Bang. Inilah kenapa saya terjun di dunia apologet, untuk sebagai penyelamat bagi kalian.